Selamat saudara-saudara, salam saudara-saudariku. Saya melepas masker untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudariku, firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Pada perikop ini tentang terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih, masa ini merupakan masa yang sangat berat yang diingat-ingat oleh seluruh manusia. Apa maksud Tuhan dan apa yang terjadi, kita tidak tahu, tetapi Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah. Pada saat ini, saya mau bercerita tentang sebuah tanaman. Ketika itu, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke daerah Gunung Kidul dan bertemu dengan suatu kelompok yang dinamakan dengan bunga menur. Nah, namanya kelompok bunga menur. Mereka di tengah pandemi berkreativitas menanam tanaman bergotong royong kemudian untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian saya bertanya, mengapa kelompoknya dinamakan dengan bunga menur? Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali hanya, ya itu nama bunga. Kelompok-kelompok kami dibagi dalam nama-nama bunga. Ada bunga dahlia, ada bunga matahari, dan sebagainya. Kebetulan kelompok itu namanya bunga menur. Kemudian saya menawarkan diri karena saya juga asing dengan bunga menur. Mungkin saudara-saudara juga belum melihat atau mencermati bunga menur. Kemudian saya menawarkan diri, bentuknya kayak apa ya? Kalau tetangga saya itu namanya Mbak Menur. Jadi apakah boleh kalau tetangga saya itu saya bawa ke sini sebagai maskot? Namanya Mbak Menur, gede banget. Nah, kemudian saya berjanji bahwa suatu saat akan mencari tahu tentang bunga menur itu. Nah, kemudian saya dapatkan ternyata bentuknya seperti ini dan bunganya seperti melati tetapi mengembang. Itu yang dinamakan dengan bunga menur. Ada yang menarik dari bunga menur ini. Mengapa menarik? Apa toh kaitannya dengan firman Tuhan sampai bunga ini saya susah payah bawa ke sini ya. Menur artinya nur itu cahaya. Episode ini juga cahaya, menggunakan kata-kata cahaya. Men itu macam-macam. Men itu karben gitu. Men itu juga menungso. Jadi menur itu ya menungso yang bercahaya. Atau men nur ya, men bercahaya atau men bersinar gitu. Mungkin ya. Atau manusia bercahaya. Jadi seperti pahlawan hero baru. Kalau biasanya manusia super ini light man ya toh, manusia yang bercahaya. Jadi hero yang baru ini bisa diciptakan kreativitas manusia hero yang baru ini. Menur. Nah, ini indahnya bunga menur. Maka kata nur itu sering banyak digunakan nama orang supaya orang itu menjadi orang yang penuh bercahaya. Nah, saudaraku, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa jadilah terang dunia. Walaupun di sana ada garam dan terang, tetapi perikop ini saya ambil terang sesuai dengan episode ini
yang menggunakan kata-kata cahaya. Menarik cahaya karena cahaya itu sesuatu yang sangat terang ya. Ya, tidak ada cahaya yang redup-redup atau cahaya yang gelap-gelap. Cahaya yang terang. Kecuali pohon, saya juga membawa lampu. Wah, mohon kalau lampunya dimatikan, saya bawa ini, terus bagaimana kejadiannya? Wah, saudaraku, gelap gulita, ya toh? Gelap gulita dan saya tidak kelihatan, cuma suara doang. Nah, saya membawa lampu. Lampu ini sangat berguna karena menghasilkan cahaya. Bisa cahaya ke depan atau cahaya yang disimpan, mempunyai kekuatan emergensi yang saving energy sehingga bisa nyala paling tidak bisa 6 jam. Ini saudara-saudara tetangga kanan kiri saya yang biasanya mati lampu tidak mempersiapkan diri, hanya lampu sederhana seperti ini sangat berguna. Apakah cahaya itu hanya berguna di saat mati lampu? Boleh lampunya dinyalakan kembali. Ya, saudaraku, masa pandemi ini masa yang cukup berat dan dibutuhkan semua pihak bisa saling memberi kecerahan satu dengan yang lain, tidak saling memberatkan, tidak saling mengganggu dan sebagainya, sehingga satu orang dengan yang lain saling menguatkan untuk bisa bersama-sama melalui masa-masa pandemi ini. Tuhan menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi cahaya seperti bintang-bintang di langit. Filipi 2, kemudian 1 Tesalonika 5, kita menjadi anak terang, bukan orang kegelapan. Di dalam Matius 5 ayat 14-16 tadi jelas bahwa kamu adalah terang dunia. Supaya orang-orang dapat melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi terang? Mengapa terang itu menjadi sesuatu yang menarik? Ada cerita orang buta membawa lampu di dalam kegelapan. Orang-orang tentu akan bingung, mengapa orang buta berjalan kecuali membawa tongkat, membawa lampu. Apa gunanya namanya orang buta kok berjalan membawa lampu? Dia sendiri gelap gulita. Saudaraku, terang itu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri. Mungkin bagi orang buta, lampu atau terang itu tidak kelihatan dan tidak berguna ketika dia berjalan. Tetapi bagi orang lain, dia akan tahu bahwa ada orang yang sedang berjalan, sehingga dia tidak menabrak orang buta itu. Sehingga satu sifat terang adalah berguna untuk diri sendiri dan juga menerangi orang lain. Ada ilustrasi yang kedua. Suatu cerita tentang gua, ya gua itu kan biasanya lorong dalam gelap itu, yang menggambarkan tentang kegelapan. Sisi lain ada matahari yang bersinar terang. Entah bagaimana caranya si matahari ini mengundang si gua untuk datang ke rumahnya. Mas gua, saya undang silahkan berkunjung ke rumah saya. Nah, kemudian gua ini pergi ke rumah matahari. Ya, di sana sangat terang benderang karena matahari menerangi semuanya. Balik lagi, kemudian gua pulang dan mengundang matahari. Ya, nah tadi si gua sudah melihat bahwa terang matahari sangat terang sekali. Kemudian gua mengundang matahari datang ke rumahnya. Matahari datang ke rumahnya, ke rumah gua. Kemudian matahari bertanya, gua milikmu adalah penuh dengan kegelapan, tetapi tunjukkan saya kegelapan itu. Si gua tidak bisa menunjukkan kegelapan karena begitu terang masuk, semuanya menjadi terang.
Ketika kecil kita akan mendengar istilah terang dan gelap sebagai suatu oposan yang sama posisinya. Kebalikan terang adalah gelap, kebalikan baik adalah jahat. Tetapi terang itu akan mengalahkan kegelapan karena di mana ada gelap dan di situ muncul terang, maka gelap itu akan menyingkir. Tetapi tidak mungkin kemudian di dalam terang ini muncullah gelap, kemudian tiba-tiba terangnya hilang. Artinya bahwa dimanapun terang itu akan mengalahkan kegelapan. Dalam bukunya surat-surat yang dikumpulkan Nyonya Abendarno, era Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Kok habis gelap terbitlah terang? Mestinya karena ada terang, hilanglah gelap. Bukan habis gelap terbitlah terang. Ya. Itu menandakan bahwa terang itu lebih menang daripada kegelapan. Nah, demikian dengan saudara-saudaraku bahwa Tuhan itu sumber terang hidup kita. Apa yang menarik sebagai terang? Ketika cahaya itu bersinar, maka di rumah kita akan muncul serangga-serangga kecil. Biasanya akan mengotori lantai kita. Di situ serangga-serangga itu tertarik pada terang, laron, kemudian merutu dan sebagainya akan berkumpul di situ. Nah, demikian juga pentingnya terang, karena dengan terang itu akan mengundang orang lain datang. Sehingga kalau ada terang, orang-orang akan cenderung berkumpul untuk mencari terang. Di mana ada terang, orang-orang akan mencari kehangatan, mencari sesuatu yang lebih jelas. Di masa ini orang-orang dimulai dengan kepanikan, kemudian dijalani dengan rutinitas dan akhirnya beradaptasi. Kalau semua orang memandang dengan kegelapan, maka mereka akan menjadi kalang kabut. Mereka akan berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing, tidak peduli dengan orang lain, memanfaatkan untuk kepentingannya diri sendiri, bahkan diam-diam menjauhi Tuhan. Tetapi ada kekuatan terang yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Terang itu identik dengan hal yang baik, sehingga ketika masa-masa seperti ini ada orang penuh kesadaran untuk mengikuti anjuran-anjuran, mengikuti aturan-aturan, kemudian melakukan hal-hal yang berguna bagi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga berbagi untuk orang lain. Maka benar bahwa apa yang dilakukan seseorang itu dengan terangnya akan membawa kebaikan dan itu membawa orang untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa bangsa ini juga diberi Tuhan tangguh dalam bertahan masa-masa seperti ini. Karena bangsa ini juga diberkati oleh Tuhan dan kita sebagai anak-anak menjadi terang bagi negeri ini supaya kebaikan itu juga mengalahkan hal-hal yang kurang baik. Dan itu diberkati Tuhan supaya kita semakin bersyukur dan melihat bahwa karena terang orang lain juga akan melihat dan semua tempat menjadi lebih bercahaya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa sesuai juga dengan episode cahaya kasih. Kasih yang kemudian dapat menerangi orang lain, hal yang baik yang berguna bagi orang lain, tidak cuma dirinya sendiri. Nah, maka pohon ini dinamakan tanaman menur. Saya sendiri juga belum lihat tanamannya kayak apa namanya, bunganya seperti apa, tetapi nur itu bagus. Pasti tidak ingin memberikan nama anaknya Nur itu supaya menjadi gelap, itu tidak. Cahaya itu juga baik ketika diperlukan untuk penerangan dan sebagainya, tidak untuk diri sendiri tetapi juga memberikan atau berguna bagi orang lain. Firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 menunjukkan bahwa biarlah kita menjadi terang dan itu berguna bagi sesama kita.
Tuhan memberkati. Terima kasih, kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bila Engkau yang Maha Kuasa, yang sumber dari segala hal yang kami tidak sampai maupun tidak sampai, Engkau menunjukkan kami langkah demi langkah, dan kami mengucap syukur atas perjalanan sampai dengan hari ini. Tuhan terus memberkati kami bertahan dalam situasi yang kami tidak tahu seperti ini. Tuhan memberikan kekuatan dan biarlah itu menjadi terang di dalam hidup kami, dan tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami. Kami selalu berdoa bahwa orang-orang di sekitar kami juga merasakan berkat yang dirasakan oleh kami. Ketika kami makan, tidak hanya makan untuk tubuh ini, tetapi juga orang di sekitar rumah makan, orang masyarakat yang ada di sekitar tempat itu juga Tuhan berkati. Rumah ini juga rumah Tuhan dan diberkati dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi juga bisa menjadi berkat-berkat bagi orang lain, masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami menutup di dalam doa ini, di dalam kasih dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.